Kepala Cabang Bank Mega Syariah Lampung di lingkungan Yayasan Baitul Jannah Kediri. Kegiatan pengukuhan pengurus dan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung masa bakti 2022-2025. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yayasan Baitul Jannah Kediri dan BWI Kota Bandar Lampung selaku penyelenggara dan tentunya yang telah mensupport kegiatan ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk perform dari siswa-siswi Yayasan Baitul Jannah TKIT Baitul Jannah Islamic School. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, berikut akan kita saksikan bersama-sama penampilan hafalan surah, hadis dan doa dari siswa-siswi TKIT Baitul Jannah yang terdiri dari Ananda Fatan Atana Aksa Syakila Inara Nur Ashifa. Saudara
Masya Allah, luar biasa. Dan keterangan dari siswa-siswi TKIT Baitul Jannah yang telah membacakan doa dan hafalan serta hadis. Ini yang membantu Prof. Coba sama kata-katanya. Diinformasikan kepada segenap tamu undangan yang terhormat untuk penyampaian berikut. Bapak Ibu tamu undangan dari pusat tiba di aula Baitul Jannah Boarding School, maka bertemu hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada pembina Yayasan Baitul Jannah ini, Bapak Insinyur Haji Sugianto MM, Ketua Yayasan Baitul Jannah ini, Bapak Haji Turut Santoso SE beserta jajaran, tamu kehormatan Wali Kota Bandar Lampung, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Ketua dan Pengurus PWI Pusat, Ketua dan Pengurus PWI Provinsi Lampung, Ketua dan Pengurus PWI Kota Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Negeri Satuan, Ketua Kementerian Agama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolsek Kemiri, Ketua Dandim 0410 Bandar Lampung, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lagi ada acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, disilakan untuk duduk. Udah ada semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, terimalah persembahan dari Yayasan Baitul Jannah kami, puisi yang dibawakan oleh siswa-siswa KIT Baitul Jannah Islamic School dengan judul Tema Mama dan Guru, yang dibawakan langsung oleh Anindya Sakila Ramadhani dan Ananda Aisyah Rutmaina. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin kepada orang tua karena saya menjadi satu membantu mau menampilkan baca puisi tentang ibu. My mother is my best friend. My mother is my superhero. My mother is my life. I love you, Mom. I'm my everything. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih guruku atas semua jasa dan penghormatan. Terima kasih guru, kaulah perintahku, kaulah melarangku. Assalamualaikum. Kirim salam dong. Coba nih. Ari Sigel Pautan
dari unit TKIT Baitul Jannah Islamic School. Pengundang ditampilkan oleh siswa-siswi unit TKIT Baitul Jannah Islamic School terdiri dari Ananda Anindya Sakila Ramadhani sebagai Ratu dan pendamping atas nama Ananda Zakia Maryam Aziz, Alifa Zara Al-Fatih, Kinandia Aisyah Singgi, dan Nadera Lasira Sahira. Selanjutnya, terimalah persembahan dari seluruh siswa-siswi TKIT Baitul Jannah kepada Ibu Dr. Yuniasi sebagai Ketua BWI Pusat. Kami mohon kepada Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Kepala Kesatuan dan Kebangsaan Kota Bandar Lampung, Kepala Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung, Dandim Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita sambut bersama-sama Master of Ceremony utama kita, Ibu Lilis Muhliso SAG. Beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua BWI Pusat Ibu Dr. Yuli Yasin, yang kami hormati Wali Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbang Pol Kota Bandar Lampung Bapak Dr. Andes Haji Seraden Nihan MH, yang kami hormati Forkopimda Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Bapak Dr. Andes Haji Makmur MAG, yang kami hormati Ketua dan Pengurus BWI Provinsi Lampung, yang kami hormati Ketua dan Pengurus BWI Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Bank Mega Syariah, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Acara pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Bandar Lampung masa jabatan 2022-2025 hari Selasa tanggal 8 November 2022 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Hidayatullah SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulillahil karim. Lagu Indonesia Raya hadir berdiri. Dilanjutkan Mars BWI. Indonesia sejahtera.
ridho Allah. Buktikan jiwa dan harta untuk Indonesia adil dan makmur. Tiada hari tanpa wakaf demi membangun peradaban, mengangkat martabat bangsa, memuliakan agama dan umat. PWI untuk Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Badan Wakaf Indonesia Pusat tentang pengurusan BWI Kota Bandar Lampung masa jabatan 2022-2025. Kepada nama-nama yang disebut untuk maju ke depan. Badan Wakaf Indonesia. Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia nomor 079 garing BWI garing PBWI garing 2022 tentang penetapan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia tentang penetapan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung masa jabatan tahun 2022-2025. Kesatu, memperhatikan dengan hormat dari pengurus perwakilan BWI Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung masa jabatan 2019 sampai dengan 2022. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya. Semoga menjadi bagian dari amal solehnya. Kedua, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai pengurus perwakilan BWI Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung masa jabatan 2022-2025. Ketiga, tugas dan wewenang perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Keempat, masa jabatan pengurus perwakilan BWI Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada lampiran 2 surat keputusan ini adalah 3 tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Kelima, apabila nama-nama yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketujuh, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022, Ketua Badan Pelaksana tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh Dea. Lampiran 2, Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia nomor 079/PBWI/2022 tentang penetapan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, masa jabatan tahun 2022-2025. Sesuai dengan diktum kedua Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia nomor 079/PBWI/2022 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, masa jabatan 2022-2025. Dewan Pertimbangan, Ketua Dr. Andes Haji Makmur MAG, Anggota Dr. Kiai Haji Amiruddin MPDI, Anggota Profesor Dr. Haji Nurdiono SE, MM AK CPA. Badan Pelaksana, Ketua Insinyur Haji Sugirianto MM, Wakil Ketua Dr. Abdul Aziz SH MPDI, Sekretaris Haji Sulaiman Bardan, Bendahara Nurbaya SPD, Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Wakaf Haji Mujahidin Esa MU, Hubungan Masyarakat Sosialisasi dan Literasi Faizil Kusuma SE, Kerjasama dan Kelembagaan Advokasi Haji Ardiansah SH MH, Pendataan Sertifikasi dan Ruslah Nurholis SPD, Pengawasan dan Tata Kelola Azhari MPDI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022, Ketua Badan Pelaksana tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh Dea. Pengukuhan BWI Kota Bandar Lampung periode 2022-2025. Kepada yang terhormat Ketua BWI Pusat Ibu Dr. Yuliasin, disilahkan. Naskah pelantikan pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI perwakilan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sebelum saya melantik saudara, apakah saudara bersedia untuk dilantik sebagai pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung? Siap. Saya yakin bahwa saudara-saudara mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengabdian ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 079-P/BWI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia
melantik saudara sebagai pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, masa jabatan tahun 2022-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan meridhoi kita semua. Amin. Bandar Lampung, 8 November 2022, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Dr. Yasin LCM. Selamat Ibu Bapak, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ucapan selamat. Didampingi oleh Forkopimda Kota Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Ketua BWI Pusat, Kota, Provinsi, dan Kepala Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung atau yang mewakili untuk mendampingi pemberian ucapan selamat. Bank Mega Syariah, dilanjutkan foto bersama. Lampung L. Terima kasih. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat semula. Selamat sore, Mas Lombok. Gimana Bang? Kenapa nggak di sini aja? Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang pertama oleh Ketua BWI Kota Bandar Lampung kepada Bapak Haji Sugirianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam dan salawat kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah semua yang ada di ruangan ini adalah hamba-hambanya Allah yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi pun kemudian terhormat Ibu Wali Kota dalam hari ini diwakili oleh Bapak Saden, yang terhormat Forkopimda Kota Bandar Lampung, Ketua BWI Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Yuli Yasin,
Kemudian hormat Kepala Kantor Kemenak Agama Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Haji Makmum, yang pakainya sama ya, alhamdulillah. Ketua BWI Provinsi Lampung, ini saudara kembar saya, hanya saya gendut dia agak terus ya. Ini Pak Heri yang teman saya lama, waktu kita sama-sama dulu beliau Kadis Pendidikan, saya rektor di beberapa perguruan tinggi ya. Juga Ketua Pasnas Kota Bandar Lampung, KUA Penyuluh Agama Islam se-Kota Bandar Lampung, Kepala Sekolah Madrasah MAN, dan Kepala Sekolah di unit Yayasan Baitul Jannah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SLB. Serta secara khusus pada hari ini yang datang dari perbankan Ibu Putri dari Bank Mega Syariah, juga dari kawan-kawan bank syariah yang lainnya yang pada hari ini insya Allah berkenan hadir, serta dari lembaga amal zakat sekota Bandar Lampung, tokoh agama adat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya dikukuhkan untuk periode yang kedua. Jadi sebenarnya yang paling bertanggung jawab pertama kali Pak Saladin. Iya, dia promosi saya. Kedua sekjen saya mana, Pak Sulaiman. Nah itu ya. Dan alhamdulillah yang belum bisa saya laksanakan program periode yang pertama adalah menyiapkan atau mengadakan minimarket yang di depan itu, karena memang kena zamannya COVID. Dan sekarang rencananya saya mau saya hidupkan kembali, ternyata lebih banyak yang utang dibandingkan yang bayarnya dari kawan-kawan kita di pondok pesantren. Jadi juga saya batalkan dulu lah ya, kita nunggu anteng dulu. Dan saya sudah katakan kalau gedung untuk BWI kita sudah ada ya, badan wakafnya kan terus sudah ada. Harapan saya nanti yang provinsi dari Kemenak. Iyalah Pak, bantu-bantu kita ya. Karena kita ini bekerja di perusahaannya Allah, betul ya Pak ya? Iya. Masa iya Allah bantu kita jangan dibantu Pak? Kamu gimana? Insya Allah ya. Baik. Sesuai dengan tupoksi kita bahwa untuk periode yang kedua ini berdasarkan saran-saran dari kawan-kawan semuanya, titik poin kita untuk Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung ditekankan pada wakaf uang. Nanti kita buat wakaf produktif dan nanti akan kita saksikan berapa banyak yang akan kita pinjamkan pada hari ini. Nah, mau nggak mau saya harus menggandeng pihak lain yang ngurusin soal uang. Kalau kita kan minta uang angin, tapi kalau dari Mega Syariah gampang ya Bang, emang kerjaannya gitu kira-kira gitu ya. Nah, untuk itu terima kasih ya Bu Putri ya. Sehingga nanti harapan saya tidak bosan-bosannya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya untuk menyaksikan itu. Dan tadi juga Pak Seradi udah bisik-bisik, coba minta sama pusat untuk biaya operasional begitu ya. Nanti Ibu Yuli tolong sampaikan kepada Pak Profesor Nuh, dikirim dong biaya operasionalnya. Kalau wakafnya insya Allah kita bisa menanggulangi. Lalu selanjutnya kita juga sudah kita rapatkan bahwa dana yang untuk wakaf ini kita bedakan dengan dana yang untuk operasional, termasuk di perbankannya, rekeningnya. Sengaja kita. Jadi kalau wakaf itu memang hartanya Allah, jadi uangnya Allah. Harus utuh, yang boleh manfaatnya, begitu ya Pak ya. Nah,
Pada kesempatan ini insya Allah kita ada 10 orang nanti yang akan mendapatkan pinjaman. Pinjamannya kita itu tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa administrasi. Dia hanya mau berikrar, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya akan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, serta akan menjalankan aturan main dari pinjaman itu, titik. Itu aja, selesai, bawa pulang. Dan seandainya saudara-saudara kita yang pinjam itu tidak mampu karena kadar Allah gitu, ya sudah, urusan dia sama Allah. Ini, jadi ini saya tegaskan dari awal karena kenyataannya lebih banyak yang pinjam gitu dibandingkan yang berpakan. Nah, seandainya setiap sekolah-sekolah yang vokabel lah ya bahasa saya ya, yang mampu begitu melaksanakan apa nanti yang akan kita tampilkan, alhamdulillah dari manajemen Yayasan Baitul Jannah dan dari manajemen unit dari TK, SD, SMP, SMA, dan SLB pada hari ini terkumpul 49.500.000 untuk diwakafkan. Harapan saya, mumpung masih ada sampingnya Pak Heri, ya kita keluarkan ke sekolah-sekolah lain. Ya, kalau setiap tahun segini kali katakanlah 50 sekolahan, benar-benar kita membantu pemerintah ya, walaupun sudah undang-undang kita berhak untuk mendapatkan bantuan di APBD gitu ya. Harapan saya justru pemerintah yang kita bantu gitu ya. Nah, termasuk nanti ini sekalian aja nih, karena sponsornya dari Pak Heri sih, Ketua Provinsi, itu kantornya. Jadi kita jelas ya kemana rapatnya gitu, syukur-syukur kayak gini gedungnya gitu kan ya Pak ya. Oh iya, jadi sama-sama kita berjuangkan. Lalu tidak hanya itu aja, saya katakan kepada kawan-kawan di BWI Balam, kita juga akan mendidik. Apa yang dididik? Para guru ngaji. Ini insya Allah nanti akan dapatkan banyak guru ngaji. Untuk apa? Bagaimana menggoreng singkong, pisang yang layak jual. Contohnya apa? Di lingkungan Baitul Jannah kita warungnya ada 20. Kalau mereka masuk, luar biasa. Data sementara kita, satu hari mereka rata-rata Rp18.000 anak-anak jajan. Kali 1.700 saat ini murid-murid saya. Lumayan uangnya. Ya, artinya itu ya cukup banyak. Nah, dalam kondisi yang baru pulih gitu. Rencana saya tahun depan kita sudah menginjak sampai 2.500 siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya potensi yang luar biasa asal kita bisa bersinergi. Kalau kita jalan masing-masing ya repot memang. Ya, harapan saya begitu. Lalu juga diberi kemudahan akses kita ke sekolah-sekolah yang lain. Tidak hanya menjual di sini, karena setiap sekolah itu pasti punya warung, punya kantin. Nah, kita menjual ke sana. Kalau kita bangun ini bersama-sama, insya Allah, mohon maaf, guru ngaji bisa sejahtera. Tidak semata-mata mengharapkan imbalan dari santrinya gitu. Ini saya lakukan kepadanya. Karena hasil survei sementara yang saya lakukan di sini orang pondok pesantren sedikit sekali. Karena telepon saya, ya ada nggak abigiri yang bisa dibagi itu? Ya ini ngomong juga ada wakil rakyat. Ya Pak. Jadi itu Pak harapan saya Pak. Tolong gitu. Kita bersinergi. Insya Allah
Semalam juga saya bilang sama Pak Dandim sampai jam 12 malam, ya. Lalu ayo kita bersama. Nah, dia idenya apa? Bongkar rumah gitu ya, yang nggak baik, yang nggak layak dilayakkan. Ayo saya jalan, gitu kan. Tapi saya pengennya juga sekali dengan pihak kepolisian, marinir. Jadi biar semua kita akur, damai Lampung ini, gitu. Itu saya. Begitu jana BWI siap. Karena kebetulan juga saya ketua Pak Julu siap. Terus saya ketemu karena juga saya salah satu dari Kamtipmas gitu. Ketuanya sama Pak Sulaiman, saya wakilnya siap juga gitu kan. Saya telepon Pak Nafid, oh siap. Gitu. Jadi ayo sama-sama gitu. Nah, tinggal kita lihat ini Bapak kita wakil rakyat ini siap nggak gitu Pak? Siap ya Pak ya? Ini siap Pak, tepuk tangan dong. Jadi begini ya katanya, insya Allah kita nggak usah banyak tiap 3 bulan 3 rumah terus ya. Bahkan hasil litbangnya ini Pak Mayor ini pakai dari apa Dandim itu hanya 30 juta bedah rumah itu. Ayo siap enggak? Nah, ayo sama-sama. Jadi kita bukan membebani pemerintah, kita bantu pemerintah. Itu harapan saya. Ya, sehingga yang di sana rame-rame di sini jangan. Sederhana kok kalau kita mau benar-benar melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena BWI ini kan perusahaannya Allah, bukan saya, bukannya Pak Heri. Ya Pak Heri, punya Allah kok. Kan abadi, ya, uangnya abadi. Saya kapan juga setelah saya selesai, saya ini periode yang kedua periode selesai. Ya Bu ya, nggak boleh lama-lama lagi ya. Tuh, ingatin Pak Raden. Iya, saya dipasang terus masalahnya Pak, gitu. Saya tetap Pak akan berwakaf Pak, tetap Pak. Ya, bahkan insya Allah nanti ada kerjasama dengan Bank Mega Syariah, udah siapin ya. Asuransi saya pun saya berikan Pak. Iya, yang dimiliki Syariah. Jadi, ya ayolah sama-sama harta yang kita miliki ini kita bawa ke akhirat. Caranya ya tadi itu. Saya hanya mengajar. Gitu. Dan saya secara pribadi dengan Profesormu itu zamannya saya dulu masih direktor, zamannya saya dulu waktu ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Selampung, itu saya. Jadi ya sering-sering rapat di Jakarta begitu. Terus bagaimana ngurus perguruan tinggi swasta pada waktu itu kan, yang dia luar biasa, salip-salipan sama PTN. Gitu. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, saya pikir ini dan tolong juga nanti sama-sama Pak Heri kita gandeng Unila. Saya kemarin udah bilang sama Pak Jamal Uin, ya, ayo sama-sama kita ngobrol, gitu untuk wakaf. Kita kerahkan dari mahasiswa kita, gitu Pak. Jadi kapan kita mau ke sana Pak? Ya, banyak Pak sebenarnya Pak. Yang jadi masalah ini siapa yang mau memulai? Nah ini nanti ada nih dari Bapak yang terhormat di depan ini semua. Ayo Pak sama-sama Pak. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon doanya. Semoga saya dan kawan-kawan yang dikukuhkan ini istiqomah, amanah, gitu ya. Karena ini sekali lagi saya ingatkan, kita bekerja di lembaganya, direktur utamanya ini Allah, gitu. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya yang akan memperingan kita kelak kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BWI Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua BWI Provinsi Lampung. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Heri Suryanto MMD, silakan.
Tabi'un. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua PWI Pusat, selamat datang Bu. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saraden, Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Forkopimda Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Kemenak Bandar Lampung, Pak Makmur, Pak Erlinto, Sekretaris PWI Provinsi Lampung, hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat pada hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri pengukuhan PWI Perwakilan Kota Bandar Lampung periode 2022-2025. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua PWI Kota Bandar Lampung, memang kita ini sebagai ujung tombaknya, Pak. Sebagai ujung tombaknya kita berada yang kita harus tulus betul bahwa di PWI memang dananya 1 rupiah pun nggak bisa berkurang, tapi harus nambah terus. Untuk nambahnya inilah perlu perjuangan kita, perlu pendekatan kita dari semua stakeholder yang ada di Provinsi Lampung. Ayo kita sinergi. Justru sekarang program daripada PWI Perwakilan Provinsi Lampung, ini Bu Wakil Ketua, kita ini adalah mensosialisasikan kepada anak usia dini. Beliau kita ajari wakaf dari anak usia dini. Yang dulunya kita ketahui bahwa wakaf ini tahunya orang tua yang mewakafkan kuburan, mewakafkan bangunan untuk masjid dan sebagainya. Nah sekarang kita coba, kita perkenalkan wakaf ini kepada anak-anak usia dini, sehingga mereka akan terbiasa terhadap wakaf ini. Yang selama ini memang terus terang aja, saya semenjak jadi ketua PWI ini baru paham betul yang namanya wakaf. Belum betul, masih dikit-dikit lah tahu bagaimana wakaf ini. Ternyata luar biasa. Nah, cuman kita nggak bisa bekerja sendiri. Apa kata Pak Ketua tadi, harus dari eksekutif, legislatif, Forkopimda dan sebagainya. Mari kita gandeng tangan. Karena semuanya ini punya potensi, tinggal kita aja bagaimana cara menggerakkannya. Nah, kebetulan sementara kalau PWI Perwakilan Provinsi Lampung masih nebeng di kantornya, masih nebeng di Kemenak Provinsi Lampung. Memang Pak Gubernur merencanakan nanti manakala Kemenak mau bangun kantor itu, di situ sekalian akan dibangunkan untuk kantor perwakilan PWI Provinsi Lampung. Kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan sambutan beliau di depan kita bersama Kemenak Provinsi Lampung. Jadi nanti kita di situ bangunannya itu include perwakilan PWI Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan mereka udah punya, tinggal yang provinsi. Nah, untuk program-program yang lain, kemarin kita launching wakaf non tunai oleh Kemenak Provinsi Lampung, dilanjutkan dengan wakaf untuk calon pengantin. Kemarin kami sudah audiensi dengan BPK, beliau sangat mendukung. Setelah itu kami bergerilya ke Bank Indonesia, kebetulan beliau juga antusias. Akhirnya kita melakukan launching wakaf uang kemarin. Dan disitulah setiap hari saya bisa monitor wakaf dari orang-orang yang mewakafkan uangnya. Saya bisa ngecek, Pak. Saya bisa ngecek hari ini dapat berapa dari siapa, itu ada namanya dan nomor rekeningnya. Nanti manakala masyarakat yang mewakafkan sampai terkumpul dengan 1 juta, itu nanti BSD itu akan memberikan sertifikat.
kepada orang yang mewakafkan uangnya. Jadi kita memang nggak terlalu muluk-muluk, Bu. Kita baru, kita coba, ada beberapa unggulan yang harus kita jalankan. Ini kuncinya dari Pak Makmur ini, dari Pak Makmur, karena ini orang yang mau nikah, Bu, yang mau kita jari. Saya ingat dulu waktu di pemerintah daerah, orang yang mau nikah itu dimintain sumbangan 1 batang pohon kelapa sama nangka waktu saya tugas di Lampung Tengah. Ini bisa berhasil. Nah, kemarin Pak Nuh waktu melantik saya coba terapkan ini. Orang yang mau nikah, disarankan wakaf. Tapi kalau yang cerai jangan katanya. Karena kalau nanti mau nikah kan pasti seneng-senengnya. Nah, ini tinggal bagaimana kawan-kawan dari Kemenak ini, Kemenak rayunya di mana? Jago enggak? Karena saya kemarin baru ngerti juga kalau kita mau nikah itu banyak ada pembinaan dulu, ada pembinaan dulu sebelum hari hanya. Nah, pada saat pembinaan itulah kita masukkan, kita ajak, ya ngobrol lah supaya nanti rumah tangganya samawa. Gimana kalau Anda mewakafkan? Karena ini tidak ada ketentuan harus berapa, 1 rupiah pun Anda bisa. Saya kemarin keliling Pak Mamun di kota Bandar Lampung, di wilayah Bapak. Saya keliling cuma dapat 57.000. Ada yang 1.000, ada yang 1 rupiah, ada yang 10 perak, dan sebagainya. Tapi saya bangga, anak-anak kecil udah tahu caranya wakaf, diajari. Nah, bukan masalah nominalnya, bagi saya adalah mereka yang sudah paham, wakaf ini seperti ini dan sebagainya. Ada memang di sekolah SD dan sekolahnya memang ketat melakukan peraturannya, anak sekolah tidak boleh bawa api. Nah, kita anjurkan lewat kenceleng itu. Nah, tinggal kepala sekolahnya aja mengulik setiap hari Jumat dikumpulin, nanti oleh kepala sekolahnya diwakafkan oleh PBI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan program daripada PBI Provinsi Lampung ini bisa berjalan dengan baik, dan sekaligus nanti juga akan menggandeng Bank Mega ini gantian nanti. Ini memang kemarin dengan BSI untuk program berikutnya mungkin dengan Bu Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya MOU antara BWI Kota Bandar Lampung dengan Bank Mega Syariah. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Sugirianto beserta Branch Manager Bank Mega Syariah Kota Bandar Lampung, Ibu Putri SI. Didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kabid Zawa dan Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa Politik Kota Bandar Lampung beserta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.
ditandatanganinya MOU antara BWI Kota Bandar Lampung dengan Bank Mega Syariah Kota Bandar Lampung, maka diwajibkan untuk para penerima bantuan untuk memiliki buku tabungan Bank Mega Syariah. Setelah pemberian bantuan langsung menghubungi Bank Mega Syariah untuk membuka rekening. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin Baitul Jannah Islamic School, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Budis. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama prosesi penyerahan wakaf yang akan diawali dengan penyerahan wakaf dari pembina Yayasan Baitul Jannah Kemiri sekaligus Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung masa jabatan 2022-2025, yakni yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sugriyanto ME, kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia pemberian wakaf ini sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya wakaf uang yang akan diberikan oleh Ibu Hajah Sumiati kepada BWI Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, yakni Ibu Pembina Yayasan Baitul Jannah Kemiri, Ibu Hajah Ani Sahana, selanjutnya bersiap-siap penyerahan wakaf dari siswa-siswi unit TK SMP IT Baitul Jannah Islamic School yang didampingi langsung oleh Kepala SMP IT Baitul Jannah Islamic School, Ibu Sulistianingsih. Iya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, diinformasikan IT Baitul Jannah Islamic School. Selanjutnya penyerahan wakaf oleh siswa-siswi unit TK IT Baitul Jannah Islamic School sebesar 1 juta rupiah. Untuk itu kepada yang mewakili untuk menyerahkan wakaf kepada pihak Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung. Selanjutnya bersiap-siap penyerahan wakaf dari unit
SDIT Baitul Jannah Islamic School sebesar Rp1.500.000 kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung yang didampingi oleh Kepala SDIT Baitul Jannah Islamic School atau yang mewakili. Selanjutnya bersiap-siap penyerahan wakaf oleh siswa-siswi SMP IT Baitul Jannah Islamic School sebesar Rp1.500.000 kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa wakaf ini adalah dari hasil uang jajan siswa-siswi dari TK sampai dengan SMA di sekolah Baitul Jannah Boarding School. Ya, mohon untuk mendampingi Bapak Kepala SMP IT Baitul Jannah. Ya, kami undang Bapak Kepala SMP IT Baitul Jannah Bapak Muarif Abdul Muin SPDGR untuk dapat mengikuti sesi foto bersama penyerahan wakaf dari siswa-siswi SMP IT Baitul Jannah Islamic School. Selanjutnya bersiap-siap penyerahan dari siswa-siswi SMA IT Baitul Jannah yang didampingi oleh Kepala Sekolah SMA IT Baitul Jannah atau yang mewakili. Penyerahan wakaf dari siswa-siswi SMA IT Baitul Jannah ini berupa uang sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya bersiap-siap untuk penyerahan wakaf berupa uang dari Komite SMP IT Baitul Jannah, TK IT Baitul Jannah, SD IT Baitul Jannah, SMP IT Baitul Jannah, dan SMA IT Baitul Jannah Islamic School. Untuk itu kami undang para perwakilan komite dari masing-masing unit pendidikan Yayasan Baitul Jannah Kemiling. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang hormati, kami mengundang para komite dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA Baitul Jannah Islamic Boarding School untuk maju ke depan menyerahkan bantuan berupa wakaf uang yang akan diserahkan oleh para komite sekolah. Yang diinformasikan kepada seluruh tamu undangan yang terhormat, penyerahan wakaf berupa uang dari unit Komite SLB IT Baitul Jannah sebesar Rp2 juta, Komite TK IT Baitul Jannah sebesar Rp3 juta, Komite SD IT Baitul Jannah sebesar Rp4 juta, Komite SMP IT Baitul Jannah sebesar Rp4 juta, dan Komite SMA IT Baitul Jannah Islamic School sebesar Rp4 juta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazir, tetapi pengelolaan aset wakaf yang sudah ada di BWI hadir untuk membina Nazir agar aset wakaf dikelola oleh lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik. Ya, kemudian juga diinformasikan kepada seluruh tamu undangan yang terhormat, total wakaf pada saat hari ini dari Yayasan Baitul Jannah Kemiling sebesar Rp49.500.000. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga mengundang para Bapak Ibu untuk
berdonasi langsung, baik berupa zakat yang bergerak maupun yang tidak bergerak, juga berupa zakat uang tentunya hari ini. Wakaf uang, wakaf uang, wakaf uang. Bapak Ibu dipersilakan untuk yang mau berdonasi memberikan wakaf uang pada hari ini dan disebutkan berapa jumlahnya. Mohon maaf Ibu, bukan sertifikat, bukan sekedar sertifikat, tapi sertifikat ini menandakan bahwa untuk selanjutnya, bahwa di anak cucu kita, oh iya, bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, bahkan saya pribadi telah memberikan wakaf uang pada saat itu. Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk memberikan donasi berupa wakaf uang. Silakan, siapa yang mau? Kita sudah diawali tadi oleh siswa-siswi dari Baitul Jannah Islamic Boarding School. Ya, Ibu Rita Linda. Berapa? 1 juta. Catat Ibu Bendahara. Hajah Rita Linda dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ibu Hajah Putri dari Bank Mega Syariah. Berapa Ibu? 1 juta. Catat Bu. Tolong bantu temannya Pak Azhari dari Bank Mega Syariah pribadi ya, Ibu Putri dari Branch Manager Bank Mega Syariah, 1 juta rupiah. Pada Ibu Rita Linda juga tadi memberikan 1 juta rupiah. Selanjutnya, siapa lagi yang akan berwakaf uang pada hari ini? Bapak, siapa namanya? Oh iya Ibu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa wakaf uang itu bisa uang langsung atau transfer langsung ke Bank Mega Syariah. Bapak Haji Mujahidin 1 juta rupiah. Bapak Haji Sulaiman Badan 500.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Bapak Ibu selanjutnya, Ibu pembina Yayasan Baitul Jannah. Kepala Sekolah TKIT Baitul Jannah 2 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, sama Bapak Ibu? Dari mana tadi? Ibu Riri? Ibu Riri dari Baitul Jannah 1 juta rupiah. Bapak Turut Santoso dari Baitul Jannah, juga dari Yayasan Baitul Jannah 2 juta rupiah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, untuk wakaf ini sendiri dapat dilakukan secara transfer ataupun online ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening 100.169.588. Masih ada Bapak Ibu? Bapak Junaidi, Rumah Makan Minang Indah 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Bu, kami masih membuka peluang untuk Bapak Ibu sekalian berdonasi langsung ke wakaf uang untuk BWI Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Kami tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kami menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya masih adakah yang ingin berinfak uang? Bu Riri? Ya. Oke, dari keluarga besar Yayasan Baitul Jannah Bapak Haji Sukono sebesar 1 juta rupiah. Dan informasikan juga kepada tamu undangan yang terhormat, untuk nomor rekening Bank Mega Syariah sudah disebarkan. Jadi kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat ingin melakukan wakaf secara online ataupun via transfer, dapat mengirimkan uang wakaf ke nomor rekening yang sudah dibagikan. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Azhari 500.000 rupiah. Masih ada lagi yang ingin berwakaf uang, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang berbahagia dengan menyumbangkan uangnya, maka hidupnya berbahagia. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Sepertinya masih ada Bu Kartika. Oke, kita tunggu. Itu Bu Kartika. Itu. Silakan Ibu. Silakan dari Bendahara Yayasan Baitul Jannah, Ibu Neti sebesar 1 juta. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, terkumpul. Ada lagi? Oke, silakan Ibu. Pak Syafruddin. Pak Syafruddin. Pak Syafruddin. Pak Syafruddin 500. FKTPI Kota Bandar Lampung 500.000 rupiah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pada saat hari ini Ibu Lilis kita menyaksikan bersama-sama perlombaan untuk menambah amalan. Fasabiqul khairat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih ada yang ingin wakaf uang pada saat ini? Karena 5 menit lagi kita akan menyaksikan, kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Bapak Ibu, silakan yang ingin berdonasi wakaf uang. Iya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, namun demikian dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya. Misalnya untuk usaha retail hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor real atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin hormati, Bapak Ibu yang di depan, adakah yang mau berwakaf uang? Disilahkan. Tidak membawa uang cash nggak apa-apa Pak, nanti transfer saja. Oh sudah dicatat rekeningnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah dicatat Pak rekeningnya. Nomor rekeningnya sudah dibagikan. Oh, sudah diberikan. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua yang berwakaf dan yang menerima wakaf serta para saksi kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
marilah kita acara ini kita selanjutkan, yaitu sambutan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Yuli Yasmin LCMAD. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sama-sama kita berkumpul di sini dengan para pejabat baik dari Pemda ataupun dari Kemenak. Tentu saja yang sama-sama kita banggakan, Bapak Sugiriyanto, itu ya Pak Sugiri, Pak Sugiri. Demikian sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Bandar Lampung untuk periode yang kedua. Jadi sama seperti Prof Nuh juga ini adalah periode yang terakhir dan kami juga berat. Artinya BWI Pusat juga berat mencari siapakah pengganti yang seperfik dan sekeren Prof Nuh gitu ya. Ternyata di Kota Lampung juga demikian gitu ya. Jadi setelah Pak Sugiri 2 periode, siapa kira-kira yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya? Minimal ya sama lah, tapi akan lebih baik lagi jika mendapatkan yang lebih bagus. Dan sama-sama kita banggakan juga Pak Heri yang juga baru dilantik oleh Prof Nuh sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Lampung. Pak S. Bangko yang mewakili Ibu Wali Kota, selamat bergabung, dan ada beberapa bapak-bapak anggota DPRD, Masya Allah selamat bergabung juga bersama Badan Wakaf Indonesia. Tadi menarik ya beberapa yang sudah disampaikan. Sebetulnya saya sudah menyiapkan PPT slide, tapi sebelum itu gitu ya saya ingin menanggapi apa yang saya saksikan hari ini. Masya Allah ya, jadi di luar ekspektasi saya. Ternyata Bandar Lampung ini sangat semangat gitu ya di bawah kepemimpinan Pak Sugiri, Masya Allah. Mungkin yang ingin saya garis bawahi pertama adalah tadi ya inisiatif untuk melakukan penggalangan atau finding wakaf uang secara on the spot. Terima kasih juga untuk Bank Mega Syariah. Ini harus ya karena kan Prof juga sekarang posisinya sebagai komut ya di Bank Mega Syariah. Jadi Mbak Putri ini harus all out mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan yang utamanya terkait wakaf uang di Bandar Lampung atau di Kota Lampung secara umum. Jadi betul tadi seperti yang Mbak MC sampaikan bahwa tidak ada lagi alasan, aduh udah bawa uang cash, gitu ya. Sekarang berwakaf itu semudah kalau di Jakarta ya. Saya nggak tahu di Lampung sudah ada Gojek belum? Sudah ada ya? Ya, artinya berwakaf itu sekarang semudah kita memesan Gojek, Bapak Ibu. Jadi saya pastikan di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau tidak memiliki mobile banking, tapi pasti pada punya aplikasi Gojek, ya, atau enggak Tokopedia. Saya nggak percaya kalau ada ibu-ibu di sini belum pernah bertransaksi melalui Tokopedia. Itu bisa juga wakaf melalui Tokopedia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berwakaf. Lagian kenapa kita harus mencari alasan untuk mendapatkan pahala yang akan mengalir hatta atau sampai kita sudah meninggal? Jadi saya selalu di setiap kesempatan menyampaikan contoh para wakil ke Al-Azhar. Bapak Ibu pernah atau mengenal Jamiatul Azhar atau Universitas Al-Azhar? Kebetulan karena alma mater saya dan saya sangat bangga menjadi salah satu alumninya. Karena Al-Azhar tahun ini berusia 1083 tahun. 100% disupport oleh wakaf. Ibu bapak bayangkan, wakil Al-Azhar pertama kali itu pahalanya sudah berusia 1083 tahun. Padahal wakilnya sudah meninggal entah kapan, tapi pahalanya terus mengalir sampai
hari ini dan sampai yaumil kiamat. Selama Al-Azhar berdiri, selama Al-Azhar memberikan manfaatnya kepada umat, maka pahala wakif Al-Azhar itu terus mengalir. Mungkin akan tidak hanya 1083 tahun, mungkin bisa 2000 tahun. Nah, ayo kita mulai. Apakah kita tidak mau mendapatkan pahala passive income setelah kita sudah wafat? Jadi ketika Rasulullah mengatakan ijamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3 hal. Apa yang pertama Rasulullah sebutkan? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Baru kemudian ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian anak yang soleh. Itu ada rahasianya. Kenapa sedekah jariah? Yang dimaksud dengan sedekah jariah di sini adalah wakaf, Bapak Ibu ya. Kenapa wakaf disebutkan pertama oleh Rasulullah? Karena memang yang paling mudah. Kita semua bisa berwakaf, tapi belum tentu kita semua bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Susah kan? Susah mempunyai ilmu yang bermanfaat. Harus sekolah dulu, ya kan? Dan tidak semua orang sekolah kemudian bisa memanfaatkan ilmunya, bisa menularkan ilmunya. Apalagi anak yang soleh. Harus dapat jodoh dulu, jodohnya juga yang baik, biar nanti anaknya juga soleh. Tapi wakaf hanya dengan tadi kita bersama-sama mentransfer ke rekening Bank Mega Syariah, ke rekening Badan Wakaf. Itu kenapa Mbak Putri namanya Badan Wakaf, bukan Badan Wakaf Indonesia kota Bandar Lampung gitu ya? Karena kan kalau Badan Wakaf mungkin akan ada badan wakaf yang lain. Tadi saya lihat nama rekeningnya itu Badan Wakaf gitu. Mestinya mungkin Badan Wakaf Bandar Lampung gitu ya, agar lebih ada pencirinya. Nah itu, jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah terima kasih atas upaya Badan Wakaf Bandar Lampung bekerja sama dengan Bank Mega Syariah dalam mensosialisasikan sekaligus memfasilitasi masyarakat Bandar Lampung untuk mendapatkan passive income ketika mereka meninggal. Nah ini Pak Sugiri, Mbak Putri, tanpa mereka berwakaf, mereka dapat pahalanya. Mbak MC juga tadi, karena beliau yang mengarahkan agar kita mentransfer wakaf ke rekeningnya Badan Wakaf Bandar Lampung. Karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, falahu ajrun mislu fa'ilih, maka bagi dia pahala yang sama dengan yang melakukannya. Jadi kalau tadi saya transfer dapat pahala wakaf, maka Pak Sugiri dapat pahala juga karena beliau tadi yang mengajak kita. Mbak MC dapat pahala juga karena beliau tadi yang mengarahkan kita. Jadi begitu mudah ya mendapatkan pahala berwakaf. Jadi yang pertama ini saya sampaikan sebetulnya di slide saya adalah ucapan selamat ya. Ucapan selamat atas pengukuhan pengurus Badan Wakaf, perwakilan Badan Wakaf Kota Bandar Lampung. Semoga amanah ya, dan jika nanti tadi kalau tidak salah Pak Her yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi pengurus maka banyak karang melintang gitu ya Pak ya, banyak tantangan, apalagi tadi belum ada anggaran ya. Jadi makanya harus diniatkan ibadah dari awal. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami hambatan, kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akan sabar. Karena memang ibadah dalam Islam itu semua perlu kesabaran, termasuk di dalamnya menjadi pengurus Badan Wakaf Indonesia, Kak. Jadi sabar selalu, insya Allah. Baik, yang kedua yang ingin saya respon juga tadi terkait Subhanallah ya. Jadi memang inline ya apa yang dilakukan oleh Badan Wakaf Provinsi, memberikan edukasi atau literasi sejak dini. Ini subhanallah. Jadi ternyata sudah dimulai. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya sudah diperkenalkan kepada anak-anak kita, dan bahkan di sini ya di
Baitul Jannah. Di Baitul Jannah sudah dipraktekkan anak-anak untuk berwakaf. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa kenapa Badan Wakaf Kuwait atau Kuwait Awqaf Public Foundation sekarang sudah tidak lagi berbicara bagaimana cara mengumpulkan wakaf, tidak lagi berbicara bagaimana cara mengelola aset wakaf agar produktif. Mereka sudah berbicara tentang bagaimana cara mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf agar efektif dan efisien. Jadi ini udah banyak nih, hasil pengelolaan wakafnya sudah banyak, tapi gimana caranya agar efektif dan efisien? Kenapa? Karena memang di sana wakaf itu sudah menjadi budaya. Anak-anak sudah diperkenalkan dengan wakaf. Bacaan komik mereka itu tentang wakaf. Ketika Hari Ibu, anak-anak didorong untuk membeli sertifikat wakaf uang dihadiahkan kepada ibunya. Kalau di kita kan masih diajak untuk membeli bunga mawar gitu ya. Padahal sertifikat wakaf uang lebih berarti bagi seorang ibu ketika nanti beliau wafat. Nah, itu seperti itu. Jadi alhamdulillah di Lampung ternyata sudah mulai ya dilakukan edukasi atau literasi tentang wakaf kepada anak usia dini. Juga terima kasih kepada Bapak Ketua KUA tadi ya, yang sudah memfasilitasi BWI Lampung untuk merealisasikan program yang memang sedang digencarkan oleh Propmu, bahwa syarat katanya, kita syaratkan agar perkawinan mereka abadi itu diabadikan dengan wakaf, karena kan wakaf sifatnya abadi. Jadi mudah-mudahan para pengantin baru yang langsung berwakaf ketika akad itu, akad nikahnya akan abadi seperti halnya wakaf. Tuh, Masya Allah, masyhur jiddan ya. Sangat berterima kasih, dan saya turut mendoakan segera direalisasikan. Ini sekretariatnya Pak, jadi kalah setak ini dengan Kota Bandar Lampung ya, yang sudah mandiri, funding, dan kemudian bisa mendirikan atau membangun sekretariat Badan Wakaf Kota Bandar Lampung, tentunya atas upaya kawan-kawan di kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung. Terima kasih Pak Sugiri dan kawan-kawan ya. Dan tentunya tadi yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sugiri juga Masya Allah ya, artinya bisa dijadikan contoh bagi kabupaten dan kota yang lain. Jadi walaupun tingkatnya masih di BWI kota atau kabupaten, namun semangatnya sudah luar biasa, dan boleh kita jadikan model gitu untuk badan wakaf yang lain. Kebetulan nanti tanggal 6, 7, 8 Desember mungkin Pak Heri nanti akan mewakili BWI Provinsi Lampung ya untuk menghadiri Rakernas. Jadi kita akan melaksanakan Rakernas di Jakarta dari tanggal 6 sampai 8 Desember insya Allah. Nanti undangannya menyusul ya Pak ya. Nah, ini luar biasa tadi ide guru ngaji diberikan pelatihan, kemudian diberikan pinjaman dari dana wakaf gitu ya, Korod Hasan, kemudian difasilitasi juga pasarnya. Masya Allah, ini ide yang sangat bagus apabila memang didukung oleh stakeholder yang ada. Tentu BWI tidak bisa berjalan sendirian. Terkait anggaran saya tadi sudah di sini juga sebetulnya sebelum disinggung oleh Pak Sugiri atau Pak Heri, bahwa anggaran Badan Wakaf Indonesia untuk kota dan perwakilan baik provinsi atau kota ini sudah kita ajukan ya dalam revisi Undang-Undang Wakaf. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Wakaf ini sudah berusia sekitar 17 tahun, karena tahun 2004 ya. Jadi Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 ini kita sedang ajukan revisinya, dan di dalamnya salah satu ayatnya atau salah satu pasalnya menyinggung bahwasanya nanti akan dimintakan dari APBN anggaran untuk BWI perwakilan baik provinsi atau kabupaten kota. Karena untuk sekarang ini hanya Badan Wakaf Indonesia Pusat yang ada atau dianggarkan dalam APBN. Doakan saja nih para anggota dewan di DPR RI ya, mau segera membahas draft revisi Undang-Undang Wakaf ini.
Baik, mungkin itu yang ingin saya komentari dari beberapa atau dari semua yang saya saksikan pada siang hari ini ya. Ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Ini ada tugas dan wewenang, tapi saya rasa dengan apa yang saya saksikan hari ini dan apa yang saya dengar dari Pak Heri, sepertinya sudah paham betul apa yang menjadi tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia Perwakilan, karena apa yang sudah digariskan dalam PBWI nomor 2 tahun 2021 ini alhamdulillah sudah dilakukan oleh kawan-kawan di BWI Perwakilan baik Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung. Namun mungkin yang ingin saya ingatkan adalah terkait muslah ya Ibu Bapak ya, karena ini kan kita yang merekom. Artinya yang 1000 meter ke bawah maka yang merekom adalah Pak Subiri dan kawan-kawan. Yang 1000 meter ke atas sampai 20.000 maka Pak Heri dan kawan-kawan. Nah ini memang di sini godaannya. Kalau yang lain itu insya Allah lurus-lurus saja, tapi ketika menyangkut masalah muslah, kalau iman kita tidak kuat, ya kalau iman pengurus BWI, ya termasuk kami di pusat, karena kan yang 20.000 ke atas itu harus ke pusat, itu maka kepentingan wakaf bisa jadi dilupakan. Nah jadi yang harus kita pegang teguh adalah kita pengurus Badan Wakaf Indonesia harus menjaga kepentingan wakaf. Jangan sekali-kali mementingkan kepentingan pribadi atau golongan ya. Jadi jangan sampai oh ini karena Baitul Jannah nih yang mau rusak karena butuh pelebaran infrastruktur gitu ya. Akhirnya Pak Subiri jadi goyah gitu. Nah itu jangan sampai. Tapi percaya Pak Subiri ya. Baik. Mungkin berikutnya saya ingin memperlihatkan data wakaf yang ada di Provinsi Lampung ya. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak, kalau kita lihat di Siwak ya, itu Provinsi Lampung ini menjadi nomor 2 terbanyak lokasi wakaf setelah Aceh. Jadi kalau Aceh memiliki 18.520, maka Lampung ini memiliki 14.165 lokasi wakaf, luar biasa. Nomor 2 ya di Sumatera ya, di Sumatera. Tapi Provinsi Lampung menjadi nomor 1 ketika kita bicara tentang wakaf yang sudah disertifikasi. Jadi Aceh kalah oleh Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung ini memiliki aset wakaf bersertifikat terbanyak ya, nomor 1. Jadi keren sekali. Dan berita baiknya Bandar Lampung itu menjadi yang nomor 1. Mana dia? Nah, ini ya. Jadi Kota Bandar Lampung ini menjadi nomor 1 terbanyak aset wakaf atau tanah sertifikasi ya. Jadi makanya beliau nih bersama-sama Mbak Putri terus mensosialisasikan wakaf uang. Untuk apa? Untuk mengelola dan mengembangkan hak ini. Jadi aset tanah wakaf kita ini sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Tadi 1031 lokasi. Kenapa potensial? Karena 81% sudah bersertifikat. Artinya tidak akan ada lagi masalah apa istilahnya kok kudeta ya. Jadi maksudnya ada misalnya ahli waris gitu ya. Itu sudah tidak ada masalah lagi karena sudah bersertifikat wakaf. Karena sayangnya jika kita melihat data di sini, ternyata yang 1031 lokasi tadi itu masih berupa masjid dan musola dan makam, masih berupa 3M Bapak Ibu. Dan itu umumnya wakaf di Indonesia, bukan hanya di Bandar Lampung, tapi umumnya di Indonesia. Dan kalau kita melihat grafik yang pertama, maka 71% wakaf di Indonesia itu merupakan masjid dan musola. Jadi makanya kenapa kita ketinggalan kalau pedagang jilbab.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan flyer dari Wakaf Produktif Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh BWI Kota Bandar Lampung kepada para penerima wakaf uang dari BWI Kota Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Selayang pandang profil penerima wakaf produktif Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eten Sofiatin dengan alamat Jalan AMD Kota Jawa, Kelurahan Biro Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat. Saya sebagai pelaku UMKM Kolang Kaling dan saya mendapat bantuan dari Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung sebagai bantuan wakaf produktif. Saya berterima kasih sekali. Untuk kedepannya saya ingin lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safira Jelita. Usaha saya jual Badri. Beralamat di Jalan Panglima Polim. Terima kasih kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung telah memberi wakaf produktif untuk kami. Semoga usaha kami berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masroah. Usaha saya warung kelontong, oven listrik dan pulsa. Alamat usaha Jalan Purnawirawan dan Kado 10 dan Kecimaki D. Saya berterima kasih kepada Badan Wakaf Indonesia Haji Safarudin, pedagang jilbab dengan total 3 juta rupiah. Untuk maju ke depan, kan mana Bapak Ibu? Untuk maju ke depan, Ibu Khairiyah, pedagang baju, bantuan 3 juta rupiah. Ibu Sodriyah, warung jajan pasar dengan bantuan 3 juta rupiah. Ibu Eti Helisa, seblak dan kerupuk, bantuan total 3 juta rupiah. Nadia Safira, es boba dan mie ayam, bantuan total 3 juta rupiah. Asroliani, kantin sekolah, bantuan berjumlah 3 juta rupiah. Siti Masroah, warung kelontongan, bantuan bertotal 2 juta rupiah. Desi Heriani, isi ulang air, jumlah 2 juta rupiah. Gusmiati, warung kelontongan, total bantuan 2 juta rupiah. Dan Entin Sofiatun, usaha kolang kaling, berjumlah 2 juta rupiah. Inilah Bapak Ibu para penerima bantuan. Penerima bantuan ini akan disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesatuan dan Kebangsaan Politik Kota Bandar Lampung, didampingi oleh Ketua BWI Pusat, Ketua BWI Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung, dan Komandan Kodim Kota Bandar Lampung. Dipersilahkan. Juga branch manager Bank Syariah. Silakan Bu untuk mendampingi Bapak-bapak. Wali Kota Bandar Lampung untuk memberikan bantuan sebesar 3 juta rupiah. Juga Ketua BWI Provinsi Lampung untuk memberikan bantuan selanjutnya. BWI Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan bantuan
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Zawa. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung untuk memberikan bantuan. Selanjutnya Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung. Komandan Kodim Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan bantuan. Dilanjutkan Branch Manager Bank Mega Syariah Ibu Putri untuk memberikan bantuan.